melanglang buana lagi tuh pergi ke sana kemari, ditampunglah dia oleh si orang tuanya korban, dan pagar makan tanaman, akhirnya dia perkosa anaknya, memperkosanya itu secara sodomi itu sakit banget loh Nasri, jadi si anak itu menangis terus lalu dibunuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nasri kembali berada di hadapan Anda di channel YouTube Hai Nas. Hari ini saya bersama seorang advokat, teman juga, guru juga. Beliau bekerja di salah satu instansi hukum, ya Kak? Ya, Lembaga Bantuan Hukum di Benar Meriah. Langsung saja kita kenal-kenalan dulu sama beliau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Nasri, terima kasih sudah diundang. Iya. Silahkan Kak dikenalin dulu, namanya siapa, kegiatannya apa selama ini gitu Kak. Baik, halo channel Halo Nasri, perkenalkan nama saya Railawati. Saya sekarang adalah pengacara atau advokat yang bekerja di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Simpang 3 Redolong. Saya juga salah satu ketua cabang Lembaga Bantuan Hukum PP3M Benar Meriah, dan beberapa organisasi yang tidak perlu saya sebutkan karena terlalu banyak. Intinya mungkin saya ingin tanya juga nih sama Bang Nasri, kita mau ngomongin apa malam ini? Ya, mungkin Kak Railawati, ada beberapa hal yang mungkin mengusik pikiran kita, mengusik telinga kita selama ini. Ada terjadi bahasanya yang lebih halus, mungkin nggak ada bahasa yang lebih halus daripada itu, pelecehan seksual. Baik. Itu banyak di media-media sosial ataupun media-media lokal beredar informasi-informasi bahwa terjadi pelecehan seksual itu justru dilakukan oleh anak-anak remaja atau anak-anak di bawah usia gitu kan. Kira-kira bagaimana tanggapan kakak? Habis itu apa yang penyebabnya gitu, penyebab kenakalan yang sangat mengusik gitu ya. Baik. Kira-kira apa tuh Kak? Saya ingin jelaskan dulu ya. Khusus Benar Meriah Aceh Tengah, wilayah tengah itu memang angka kekerasan seksual itu atau pelecehan seksual itu semakin tahun itu semakin tinggi itu rate-nya gitu kan. Kita juga sebenarnya sebagai aktivis perempuan dan advokat juga bertanya-tanya, kenapa sih Benar Meriah dan Aceh Tengah ini menjadi ladang yang subur bagi pelaku kekerasan seksual gitu. Nah, tanggapan saya dengan proses ini, saya kira memang perlu ada semacam aware yang tinggi dari semua pihak yang kalau bahasa saya stakeholder perlindungan perempuan dan anak. Karena kenapa? Kalau kita hanya menggantungkan persoalan ini hanya kepada institusi P2TP2A misalnya, atau pemerintah misalnya, atau pengacara pada khususnya misalnya, saya kira itu tidak terselesaikan, masalah tersebut tidak terselesaikan gitu. Karena hampir 80% kejadian terjadinya pelecehan seksual, ketika kita tanya kepada pelakunya dari mana mereka melakukan sumber, ketika mereka bisa inspirasi mereka melakukan tindak pidana kekerasan seksual ini, ternyata memang internet gitu, menonton dan lain sebagainya. Dan saya kira kalau persoalan menonton, memberi akses kepada media dan lain sebagainya, orang tua, guru, dan mungkin ulama dan lain sebagainya harus berpikir apa sih yang harus dilakukan untuk mengantisipasi anak-anak ini tidak lagi lale, kok bahasa orang Aceh ya. Yang concern dengan dunianya sendiri. Kita orang-orang yang berada di stakeholder anak ini harus memikirkan cara yang maksud saya elegan, yang baik untuk bisa menempatkan anak-anak ini tidak disibukkan hanya dengan media saja. Begitu Nasri. Berarti kan mungkin udah ada upaya-upaya yang dilakukan sama pemerintah, stakeholder yang kakak bilang tadi. Tetapi tidak menyentuh dasar paling bawah atau akar masalah itu sendiri, mungkin menurut kakak ya? Ya, karena pada prinsipnya pemerintah itu bekerja kan setelah ada persoalan. Betul. Pada prinsipnya pemerintah bekerja pada saat ada persoalan. Tapi ketika tidak ada persoalan, pemerintah kan tidak terlalu mengidentifikasi sebenarnya persoalan ini kenapa sih terjadi. Nah, itu kurang. Hal yang dilakukan pemerintah hanya sosialisasi. Nggak cukup saya kira. Sosialisasi nggak cukup. Karena bayangkan yang kita lawan ini adalah predator anak yang sebenarnya juga anak. Nah, gitu. Itu kesulitannya.
Nah, temuan kita juga ternyata memang hampir 80% campur tangan orang tua untuk kenapa akhirnya jadi drama kekerasan seksual itu juga sangat tinggi. Contoh misalnya, ada beberapa kasus yang kita tangani justru kekerasan seksual itu terjadi karena misalnya nih ya, si anak ini awalnya dia dari rumah itu misalnya bertengkar dengan orang tuanya, dilakukan kekerasan oleh orang tuanya, sehingga dia keluar dari rumah itu untuk mencari perlindungan gitu. Perlindungan persepsi dia. Konyolnya dia mencari perlindungan itu kepada orang-orang yang menurut dia adalah orang-orang yang mampu memberikan perlindungan. Padahal ya kita kan tahu ya, relasi perempuan dan laki-laki jika bertemu kan perlu menjadi pertanyaan besar kenapa itu terjadi. Saya contoh kasus, ada satu kasus, saya tidak sebutkan daerahnya di mana, itu awalnya si anak itu terlambat pulang ke rumah. Si anak ini, si korban ini terlambat pulang ke rumah, terus oleh ibunya tidak dikasih masuk ke dalam rumah. Saya nggak tahu kenapa, seperti memberikan hukuman dan lain sebagainya. Si anak ini lari ke rumah tetangganya, yang notabene tetangganya itu adalah duda, dan tidak mau lagi pulang, dan si ibu pun tidak mencari mana anaknya, kok nggak ada lagi gitu. Nah, terjadilah pelecehan seksual dan lain sebagainya. Saya juga sebenarnya juga berharap kepada orang tua gitu kan, bagaimana ke depan janganlah menyelesaikan masalah hanya dengan emosional belaka, karena orang tua banyak tidak tahu kalau sudah marah saja, terus ngepeknya sama anak-anak apa. Ada juga kasus yang mau saya jelaskan, ketika terjadi kemarahan yang dilakukan oleh orang tua, dia nelpon pacarnya minta dijemput oleh pacar yang notabene juga anak, itu kan bingung. Ini koma di atas, akhirnya TKP-nya itu kandang kuda. Nah, jadi dibawa ke sebuah kandang kuda, 2 hari di sana. Paham ya, kalau 2 hari seorang perempuan dan laki-laki terjadilah kekerasan seksual, dan akhirnya pada saat itu orang tua marah besar dan lain sebagainya. Saya kira rugi sekali orang tua hanya bisa marah pada saat sudah terjadi kekerasan seksual. Jadi yang perlu dibenahi juga, Nasri, saya kira ya, bagaimana pola pendidikan orang tua terhadap anak, terus bagaimana sekolah bisa menjadi tempat ramah anak, sehingga anak itu kalau ke sekolah itu bukan jadi beban, bukan stres, tapi membuat sekolah itu sesuatu yang dikangenin dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, saya karena kebetulan juga seorang ketua komite sekolah, jadi di sekolah itu sampai kita cerita panjang lebar, anak-anak tuh justru kayaknya merindukan. Kalau dulu kita, Nasri masih ingat nggak ya, kita waktu kecil, kita tuh kok senang banget ya sekolah ya. Tapi kenapa anak-anak sekarang tidak begitu suka sekolah? Mungkin karena tugas belajar yang luar biasa banyak, beban mungkin daring dan lain sebagainya, terus ditambah lagi mungkin beban guru yang mengejar sertifikasi kan gitu ya, sehingga anak-anak ini dibebani untuk mendapatkan capaian-capaian yang sebenarnya tidak semua anak mampu melakukan itu, gitu Nasri. Jadi kan ini kan kembali lagi ke pendidikan itu ceritanya. Kita hal yang sudah terjadi kita anggap orang tua dulu belum mendapatkan pendidikan yang cukup maksimal terhadap pendidikan anaknya gitu. Baik. Artinya ada nggak upaya-upaya, ya kita berbicara ke depan, upaya-upaya mungkin stakeholder lah, lagi-lagi kita harus bicara stakeholder nih, untuk memberikan pendidikan kepada pendidik, artinya memberikan pendidikan kepada orang tuanya, agar dia mampu mendidik sekaligus memberikan perlindungan terhadap anaknya. Gitu. Baik. Mestinya ada pembelajaran ya kepada orang tua. Jika ini yang dilakukan oleh orang tua, ini yang akan terjadi, kan gitu ya. Pembelajaran ini yang memang harus dilakukan secara bersama-sama stakeholder anak gitu kan, orang-orang yang bekerja di sektor anak gitu kan. Hal yang penting juga saya ingin sampaikan, saya dari dulu udah berkor-kor tentang ini. Mengapa TPA itu berhenti di usia 11 tahun? Apa TPA? Tempat pengajian Al-Quran. Tempat pendidikan Al-Quran ya. Kenapa berhenti di usia 11 tahun? Padahal kita lupa usia 11 tahun sampai 18 tahun itu kan usia yang sangat rawan, sangat sensitif, sangat menurut saya itulah usia
capaian-capaian orang tua berhasil tidaknya di usia itu, di usia 11 sampai 18 tahun. Ya. Tapi justru kan TPA diabaikan. Maksudnya anak-anak kan ya, di umur 11 tahun itu kan ada tradisi namanya wisuda. Benar nggak sih? Di TPA tuh ada wisuda kan? Nah setelah wisuda, nah si anak ini berpikir dia nggak punya kewajiban lagi untuk mengaji. Saya udah wisuda, udah selesai, dan orang tua pun karena menganggap sudah wisuda, dia merasa dia sudah selesai untuk urusan pendidikan agama anaknya. Padahal kita melupakan di usia 11 sampai 18 tahun itu adalah usia yang menurut saya jauh lebih penting diberikan ilmu agama ketimbang usia kebelakangnya. Mungkin usia kebelakangnya itu hanya mengenal huruf ya, huruf bisa membaca. Tapi kalau di usia 11 sampai 18 itu kan lebih ke akhlak, bagaimana proses akhlak berjalan dan lain sebagainya kan kayak gitu. Nah ini juga harus dipikirkan mungkin majelis permusyawaratan agama, dipikirkan juga oleh orang-orang yang ada di sektor ini seperti Kemenak dan lain sebagainya gitu. Karena sekarang pelaku bukan lagi dewasa, betul. Rata-rata anak. Sampai saya sampaikan di Undang-Undang Perlindungan Anak, saya juga jelaskan sebenarnya yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak itu bukan sekedar anak sebagai korban, ya kan, betul. Anak sebagai pelaku, karena kan sudah disampaikan yang disebut anak ya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah yang berusia di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun itu anak. Semua anak di bawah 18 tahun. Persoalannya menjadi bagaimana kalau anak menjadi pelaku. Terus ada satu anak lagi menjadi korban. Siapakah yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak? Itu dia. Makanya saya selalu juga menyuarakan, saya berharap di fase proses ini ada yang pelaku sebagai anak gitu, pemerintah juga harus mencari jalan keluar bagaimana kalau jangan hanya memberikan perlindungan kepada korban saja, tapi juga memberikan perlindungan kepada anak. Contoh real perlindungan itu bukan terus dibebaskan dari hukuman dan lain sebagainya, bukan. Menurut saya yang jauh lebih penting adalah memberikan pendidikan pasca dia melakukan tindak pidana sehingga dia pulang ke rumahnya menjadi orang yang lebih baik dan lain sebagainya. Katakanlah ada dampingan psikolog dan lain sebagainya. Karena sebagaimana pengalaman saya sebagai pengacara pelaku, itu kebanyakan anak, apalagi kasus sodomi ya, itu kalau tidak diberikan masukan psikologis, pemeriksaan psikologis yang baik dan lain sebagainya, yang intens, bisa jadi suatu hari dia jadi pelaku. Kan mungkin Nasri juga sering ya menonton bahwa rata-rata pelaku kasus sodomi itu awalnya dulu dia adalah korban, gitu. Tapi kita kan ada sekolah-sekolah namanya pesantren, sekolah-sekolah Islam. Apakah itu solusi untuk permasalahan ini kan kira-kira terhadap anak-anak yang mungkin kejahatan-kejahatan itu bisa aja kan terjadi dari mana saja, timbul dari latar belakang apa saja kan gitu. Saya kira membantu. Tetapi pun kan karakter anak kan nggak semua sama. Rata-rata mungkin pesantren itu kan memperlakukan orang seperti sama ya, pola tidur, pola makan dan lain sebagainya. Belum tentu semua anak sanggup dengan suasana seperti itu. Saya kira pesantren atau tidak pesantren seseorang pendidikannya, yang paling penting ada stakeholder pendidikan ini siap nggak? Ini yang dihadapi ini anak loh, bukan orang dewasa. Beda anak dengan orang dewasa. Sekali lagi saya sampaikan ya, dengan keinginan guru yang ingin lulus sertifikasi dan lain sebagainya, dia kan ngejar anak untuk cepat pinter, cepat mendapat capaian-capaian. Persoalannya adalah nggak semua anak mampu untuk itu. Sebenarnya kan pendekatan itu yang harus dilakukan. Misalnya nih, anak A dengan anak B dengan anak C, ada nggak guru itu semacam punya patron gitu? Kalau anak A diperlakukan seperti A, B secara individual gitu. Kan sebenarnya nggak ada sekolah melakukan tindakan itu. Nah saya kira tadi kan Nasri menanyakan ke saya bagaimana stakeholder pendidikan itu melakukan tindakan-tindakan yang lain. Betul. Saya kira ke depan Dinas Pendidikan, Majelis Pendidikan Aceh misalnya kan, itu betul-betul memang mencari jalan keluar untuk bagaimana pendidikan itu bisa setara, bisa menyenangkan anak, bisa membuat anak bahagia dengan proses pendidikan itu. Itu sebenarnya yang paling penting. Tapi kan pendidikan ini kan, ini kakak selaku ketua komite ya.
yang kakak lihat di sekolah, apakah hal itu efektif dilakukan? Mengingat ada ratusan anak itu dalam satu sekolah, gitu kan. Tapi pendekatan individual itu kan justru memakan banyak waktu, gitu kan. Baik. Biasanya di satu sekolah nggak semua anak nakal, benar nggak sih? Iya. Nggak semua anak nakal, nggak semua anak membuat persoalan masalah di sekolah. Saya pernah usulkan ke sekolah bagaimana ibu-ibu itu merekomendasikan anak-anak yang perlu kita dampingi lebih dalam, gitu kan, dikumpulkan mereka anak istimewa, saya suka dengan bahasa itu, anak istimewa. Kita memposisikan anak-anak istimewa ini dalam suatu semacam grup gitu, sehingga mereka nanti ya kita perlakukan tidak sama dengan anak-anak yang lain, karena kenakalan itu menular loh. Oh ya, kan begitu ya. Artinya menular. Kalau dalam satu kelas ada anak nakal, ya kan pasti ngajak teman-temannya untuk sama seperti dia. Sama-sama nakal gitu ya. Nah, yang temuan saya ternyata ada tuh pengurus OSIS misalnya suka bolos gitu. Nah, hari gini pengurus OSIS bolos, saya kira ini kemunduran pendidikan. Karena kalau dulu kita ngelihat ketua OSIS itu, ingat nggak sih Nasri? Saya kok ngelihat ketua OSIS itu ganteng banget, baik banget kan gitu ya. Nah sekarang saya kira sempurna gitu. Sekarang sudah luntur. Sifat-sifat seperti itu sudah luntur. Itu juga harus menjadi pertanyaan besar bagi stakeholder pendidikan. Kenapa anak-anak yang menjadi orang yang pilihan kan pengurus OSIS itu kan pilihan. Ya. Kenapa jadi harus juga melakukan tindakan seperti bolos dan lain sebagainya? Itu pertanyaan besar itu, Nasri. Apakah pola pendidikannya yang salah, ataukah memang ada sesuatu yang luput dilakukan oleh sekolah terhadap anak begitu? Mungkin ya Kak, seperti kakak bilang tadi, ada yang dikejar gitu kan. Apakah sertifikasi atau segala macam, sehingga tugas utama yang sebagai pendidik ya jadi tersisihkan. Baik. Itu perumpamaannya sama seperti sebenarnya ada orang tua, misalnya kebanyakan ibu ya, kepengen anaknya jadi apa gitu. Jadi menurut dia jika anaknya jadi itu prestasi besar buat dia gitu kan. Padahal kita kira ada juga orang tua, dia kepengen anaknya itu nggak perlu seperti itu, yang penting dia sudah soleh saja, baik pada orang lain saja, itu merupakan prestasi besar. Nah mungkin itu yang harus dirembukkan lah gitu, duduk bersama lah, FGD lah. Apa sih yang harus kita lakukan pada anak-anak kita ini? Artinya itu kembali pada orang tua ya, kita harus bilang orang tua dan orang tua lagi nih jadinya kan. Ini Kak, ini mungkin cerita pengalaman kakaknya. Mungkin kalau kita kembali kepada orang tua, mungkin seperti yang kita bicarakan sebelumnya, harus ada mungkin pendidikan parenting atau segala macam. Ini temuan kakak, mungkin bukan temuan kakak, yang mungkin yang kasus yang udah kakak jalankan, kasus yang kakak tangani. Para pelaku itu kan menurut undang-undang itu kan dianggap korban. Ya, bukan begitu. Jadi bahasanya dia tetap posisinya pelaku. Dia tetap posisinya pelaku. Tapi kalau dia anak, dia tetap dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada kekhususan lah. Oh, ada kekhususan yang diberikan sanksi-sanksi hukum oleh undang-undang gitu ya. Tetapi akibat dari perlindungan lagi kan bahasanya, perlindungan anak lagi terhadap mereka, itu ada nggak efek-efek tertentu yang akan mereka alami mungkin menurut kakak sendiri? Saya seperti menghela nafas panjang ya, karena begini, anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya salah satunya kan harus misalnya ya, dia punya penjara khusus anak, sementara Benar Meriah Aceh Tengah nggak punya. Nggak punya kan? Maksud saya nggak punya di tingkatan penyidikan kan. Kalau dia disposisi harusnya ditempatkan di mana. Tapi kan pasti ditempatkan di sel bersama-sama dengan orang dewasa. Jadi proses aja pun sebenarnya tidak betul-betul memberi perlindungan kepada anak sebagai pelaku gitu, proses itu ya. Nah, hal yang kedua yang saya sebut miris ya, apa mengerikan, jangan mengerikan ya, bahasanya terlalu tinggi. Saya miris itu ada proses ketika memudahkan anak untuk jangan lagi melakukan tindakan. Ada namanya diversi. Diversi itu bagaimana seorang anak yang melakukan tindak pidana tapi tidak diselesaikan dengan proses pengadilan.
tidak diselesaikan dengan proses pengadilan. Artinya dia tidak disidik, dia tidak dituntut, dan dia tidak disidangkan gitu. Mungkin secara kekeluargaan mungkin gitu. Secara keluargaan itu diversi itu seperti polanya itu adalah pola mediasi. Nah, jika mediasi berhasil, maka si anak ini diversi. Itu biasanya berlaku kepada anak di bawah 11 tahun. Ataupun jika kedua belah pihak bersedia untuk berdamai gitu kan. Nah, ada satu kasus ketika terjadi di fase awal diversi, si anak keluar tapi melakukan lagi. Nah itu. Nah, melakukan lagi di fase-fase sebenarnya dia kalau dia menjalani hukuman dia belum selesai. Nah, bahayanya ketika dia melakukan lagi, si anak korban yang pertama itu kan depresi. Ini orang yang melakukan ke saya ini udah keluar lagi dan melakukan tindak pidana lagi. Jangan-jangan saya mau diambil lagi sama dia. Nah, itu juga persoalan kan? Persoalan. Nah, makanya sebenarnya usulan yang paling besar yang ingin saya sampaikan ke masyarakat Benar Meriah dan Aceh Tengah ataupun stakeholder tadi yang kita sebutkan, kita harus punya rumah ramah anak. Jadi orang-orang yang berhadapan dengan hukum, apakah itu dia pelaku, apakah itu korban, kita bisa puskan dia di rumah yang saya sebutkan tadi. Jadi di rumah itu ada konselor, ada pengacaranya, mungkin harus kita juga menempatkan ada ahli agamanya, sehingga ketika dia misalnya ada diversi, kita masukkan dulu ke situ, terus kita didik atau apapun lah, nanti ada kerjasama dan lain sebagainya, sehingga mereka keluar ke kehidupan biasa itu bisa menjadi anak yang lebih baik begitu. Itu usulan utama tuh kepada pemerintah daerah. Ya, mudah-mudahan ini didengar sama pemerintah. Betul. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita tidak harapkan tidak akan terjadi lagi tuh kayak. Semoga. Ada nggak apa mungkin ya kasus-kasus menarik nih? Ini kakak sebagai ini kita tetap pada konteks itu tadi ya. Kasus-kasus menarik menurut kakak atau mungkin terkesan bagi kakak tentang kejadian-kejadian kekerasan seksual. Yang menarik sebenarnya gini ya, saya selalu berkesan dengan setiap kasus gitu, karena saya bertemu dengan orang-orang yang menjadi korban dalam kasus tersebut gitu kan, dan betapa traumanya korban gitu kan. Nah, persoalannya lagi yang menarik lagi sebenarnya, terkadang ini juga perlu sosialisasi. Banyak sekali masyarakat Benar Meriah dan Aceh Tengah itu tidak mengetahui hukum apa yang mereka jalani ketika dia melakukan kekerasan pada anak. Itu dulu. Jadi mereka pikir mereka nggak ngerti hukum. Nggak ngerti hukum. Bahasa kasarnya mereka nggak ngerti hukum. Contoh begini. Sorry ya. Jadi sekarang kita kan pakai Kanun nomor 14 nih. Tentang perlindungan anak. Kanun kita tidak lagi pakai Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi konsiderannya tetap Undang-Undang Perlindungan Anak gitu, turunannya gitu kan ya. Nah, di dalam kanun itu kan ada pasal saya lupa pasal 27 apa 28 gitu kan. Di 27-nya itu kekerasan seksual, di 28-nya di 27-nya pelecehan seksual, di 28-nya kekerasan seksual. Kedua klausula kanun ini itu hukumannya beda tipis. Maksudnya gimana? Saya menjelaskan gini. Gimana kan? Kalau orang melakukan pelecehan seksual itu kan memegang bagian tubuh perempuan ataupun korban yang dia tidak sukai. Itu prinsip dari pelecehan seksual gitu. Betul. Dia nggak suka. Ya, betul. Maaf, mungkin memegang payudara atau memegang apa gitu ya. Dia nggak suka, intinya yang paling ujungnya tuh dia nggak suka dibegitukan. Itu namanya pelecehan seksual. Kalau kekerasan seksual kan dia sudah berhubungan, sudah melakukan kekerasan, keinginan dia untuk memperkosa dan lain sebagainya, kan itu bedanya. Nah, tetapi dalam hukuman cuma beda tipis. Beda tipis. Sering sekali pelaku, aku kan cuma colek-colek gitu. Kenapa sampai umur hukumanku sampai 7 tahun, 8 tahun dalam penjara. Nah, ini perlu masyarakat tahu gitu, bahwa anak melakukan kekerasan pada anak itu kan itu kejahatan extraordinary gitu. Jadi nggak boleh, mereka harus belajar betul-betul undang-undang. Dan saya sering cerita-cerita nih kalau anak-anak kayak gini ya, tangguh-tangguh. Kalau lah pun kalian harus punya hubungan relationship dengan orang, tanya dulu umurnya.
tanya dulu umurnya sih, apakah dia anak atau dewasa. Karena kalau dia anak itu dari awal pun sebenarnya dia sudah diambang proses peradilan gitu, diambang kasus pidana gitu. Karena dia pacaran dengan anak. Oh, iya. Nah, kan gitu ya. Nah, yang kedua, ingat loh, anak itu di bawah 18 tahun. 17 tahun pun masih anak. Iya. Nah, artinya kalau pertumbuhan anak-anak sekarang umur 17 itu udah cantik, udah bisa dinikahin malah kan. Betul, gitu ya. Nah, itu kan banyak masyarakat tidak paham. Jadi saya kira terlalu banyak PR pemerintah untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa kalau jika ada perlakuan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat, mereka juga harus mendapatkan informasi-informasi yang paling penting gitu. Dan ada yang menarik di klausula kanun anak. Jadi kanun itu memerintahkan kepada hakim untuk memberikan hukuman yang setinggi-tingginya kepada pelaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Nah, itu juga masyarakat banyak yang tidak tahu. Memberikan hukuman setinggi-tingginya, seberat-beratnya gitu. Makanya sekarang kan banyak dalam kasus-kasus itu, kalau dulu undang-undang perlindungan anak maksimalnya cuma 15 tahun, tapi kalau kanun itu bisa dapat orang 18 tahun, 17 tahun gitu hukumannya. Gitu, tinggi betul kan? Betul. Karena itu ada klausula memerintahkan kepada hakim untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak. Nah, selama ini kan yang kita pahami korban ini kan perempuan kan? Yang kita pahami nih, yang dilakukan oleh laki-laki. Ada nggak kasus-kasus tertentu yang mungkin justru si laki-laki menjadi korban gitu kan? Pernah terjadi nggak mungkin? Konotasi sebagai korban belum dianggap sebagai korban. Kita hanya melakukan semacam advokasi gitu ya, menegaskan kepada penyidik bahwa ini anak umurnya lebih muda loh daripada korban gitu kan. Bagaimana dia disebut pelaku misalnya. Contoh, si korbannya umur 17, si pelakunya umur 14. Siapa lebih muda? Pelaku. Tapi seolah-olah kan hubungan antara perempuan dan laki-laki itu kan hubungan kalau dia anak itu kan tidak seimbang, kan gitu, relasi tidak seimbang. Makanya kita tegaskan juga nih, tapi nggak banyak sih kasus-kasus seperti itu ya. Di sini yang yang ada ya. Dulu sekali. Dan kita juga melakukan pendekatan agar proses itu lebih dimudahkan, karena tetap dianggap laki-laki lebih berpeluang untuk melakukan kejahatan daripada perempuan. Jadi gini. Dalam saya lupa betul, tapi ada klausula tentang yang disebut tentang kelompok rentan. Yang pernah dengar kan? Ya, itu biasanya dinas sosial yang paham tuh. Salah satu kelompok rentan itu adalah perempuan. Kan gitu ya. Artinya kalau kejahatan yang dilakukan laki-laki tetap dianggap perempuan adalah kelompok rentan yang wajib dilindungi, kayak gitu. Oh, gitu ya. Baru-baru ini kan ada kasus penculikan ya, yang dilakukan oleh mungkin orangnya udah nggak dianggap anak lagi kan, mungkin usianya udah di atas 18 tahun. Baik. Tapi penculikan itu kan korbannya anak. Nah, kalau dari segi hukum sendiri nih, apa yang hukuman apa yang harusnya diterima sama si pelaku, dan justru sebenarnya yang dilakukannya itu bukan sekali dua kali kan gitu. Baik. Menurut hukum apa tuh? Saya kira saya tidak dalam kapasitas menyimpulkan ya hukuman apa yang harus diberikan kepada orang seperti itu, karena kewenangan memberikan hukuman itu kan kewenangan hakim ya. Betul. Kita hanya mendorong saja. Tapi intinya dari yang Nasri sebutkan bahwa pelaku ini sudah ada 3 kali lah kejahatan yang dia lakukan gitu. Itu menjadi pertimbangan hakim bahwa bahasanya kalau di hakim itu residivis. Residivis itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang berkali-kali gitu. Biasanya kalau dalam kasus residivis itu tetap hukumannya lebih tinggi daripada orang biasa yang tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan. Memutuskan hukuman itu apakah sesuai undang-undang atau memang hakim punya hak gitu ngasih waktu, misalnya vonis gitu? Dia tetap pakemnya itu kan tetap ada undang-undang ya, penculikan anak kayak gitu kan, undang-undang perlindungan anak itu kan tetap pakemnya tetap undang-undang perlindungan anak begitu ya. Tapi
hakim itu ingat loh, hakim itu punya yang namanya itu kelebihan dari Eropa kontinental. Jadi Indonesia itu kan menganut hukum namanya Eropa kontinental. Eropa kontinental itu nggak sama dengan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu ngerti ya, kalau Amerika, Korea itu kan Anglo-Saxon, yang dimana menempatkan juri. Betul, untuk menentukan hukuman. Nah, kalau di Anglo-Saxon itu menyerahkan seluruh proses hukum itu kepada hakim. Nah, proses hukum artinya proses untuk memberikan hukuman. Nah, hakim itu ada namanya keyakinan hakim. Nah, itu di keyakinan hakim itu yang siapapun tidak bisa intervensi gitu. Gitu jadi kalau tentang hukumnya saya kira karena kasus ini juga viral dan lain sebagainya, saya yakin hakim sangat berkeadilan ya untuk memberikan hukuman. Mungkin Kak terakhir Kak ya, ada nggak yang ingin Kakak sampaikan terhadap masyarakat, khususnya kan masyarakat Banda Mulia, terhadap bagaimana orang tua melindungi anaknya? Proteksi penting ya untuk anak ya. Maksudnya betul-betul aware, sangat aware. Kalau dulu aware saja, ini sangat aware gitu terhadap anak, karena apapun cerita kejahatan itu kan perkembangannya sama dengan perkembangan manusia, lebih duluan daripada perkembangan manusia gitu. Yang kita khawatirkan jika orang tua tidak memahami bahwa kejahatan yang terjadi pada anak itu bagian dari perlindungan dari orang tua. Saya kira itu persoalan besar gitu. Jadi pesan saya kepada masyarakat Bener Meriah atau Aceh Tengah atau wilayah tengah pada umumnya, orang tua jangan sibuk sendiri. Orang tua harus care dengan anaknya. Orang tua juga harus menjadi sahabat anaknya gitu. Jadi nggak bisa lagi orang tua menganggap bahwa kemampuan dia menafkahi anaknya, kemampuan dia menyekolahkan anaknya di tempat-tempat baik itu menjadi suatu capaian yang mereka anggap bahwa itulah yang merupakan bagian kewajiban dia terhadap anak. Saya kira itu tidak cukup. Belum cukup. Jadi ya harus juga disertai dengan bagaimana relasi hubungan yang baik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Karena itu sumber. Ya, itu orang tua. Kalau guru sendiri terhadap siswa-siswanya? Guru sendiri terhadap siswa-siswanya. Nah, guru ini kan seperti buah si malakama. Kalau ada yang surat seperti itu ya, pengen ngerasin anak, takut undang-undang perlindungan anak kan gitu ya. Pengen mau baik-baikin anak-anak melunjak kan gitu ya. Betul. Tapi saya kira perlu ada pembicaraan penting lah stakeholder pendidikan. Sebenarnya anak nih maunya apa sih, kebutuhannya apa sih. Saya kira kalau semua mau mundur beberapa langkah ke belakang untuk betul-betul duduk bicara bahwa persoalan anak ini adalah persoalan kita bersama. Saya pernah bilang di Nasri bahwa kalau jika kita punya anak, cuma dua kemungkinan anak kita. Apa tuh, Kak? Pertama pelaku, yang kedua korban. Kalau tidak kita jaga, ya kan? Nah, jika kemungkinan itu sudah kita ramalkan ada pada diri anak kita, mengapa kita tidak aware, mengapa kita tidak mau untuk bicara banyak dengan stakeholder yang lain untuk mencari jalan keluar, bagaimana caranya menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi terhadap anak ini gitu. Saya ada bincang-bincang nih sama seorang sahabat, bukan sahabat ya, kawan juga ya kan. Beberapa yang kasus yang terjadi mungkin bukan hanya kejahatan seksual, tapi ada kejahatan kriminal lainnya yang dilakukan sama anak-anak. Kebanyakan terjadi karena orang tua yang broken home gitu. Apa tanggapan Kakak? Saya sepakat. Saya sepakat. Broken home itu tidak sekedar bercerai loh. Tetapi bisa saja orang tua yang tidak peduli pada anak. Jadi saya tidak sampai kepada bahwa broken home itu artinya adalah bercerai antara ibu dan bapak, tetapi jauh lebih ke apakah orang tua itu betul-betul peduli terhadap anaknya gitu. Jadi saya sepakat, karena ada kasus yang paling menarik dan paling ingat saya seumur hidup saya adalah kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap anak. Bener Meriah, di Bener Meriah. Bukan di tempat lain. Nah, itu salah satu sumbernya adalah broken home. Ketika kita tanya kenapa kamu melakukan ini, karena dia tidak punya tempat untuk tinggal, orang tuanya udah pisah nih kan ya. Jadi dia melanglang buana lagi tuh, pergi ke sana kemari, ditampunglah dia oleh si orang tuanya korban, dan pagar makan tanaman, akhirnya dia perkosa anaknya. Maaf,
memperkosanya itu secara sodomi itu sakit banget loh Nasri. Jadi si anak itu menangis terus lalu dibunuhnya. Nah itu di Benar Meriah. Nah, jadi itu yang kasus yang sampai hari ini saya masih ingat betul, saya masih merekam betul dalam pikiran saya tentang betapa menyedihkannya anak-anak yang tidak dipeluk oleh orang tuanya gitu. Dan menariknya lagi, ternyata waktu itu ya, tapi saya sekarang nggak tahu ya Nasri, kenapa sih anak ini tahu sodomi gitu ya, melakukan itu dari belakang. Itu udah lama sekali. Ternyata ada salah satu warnet di Benar Meriah ini yang memfasilitasi orang mau tetap akses nonton dan lain sebagainya, malah dibimbing mau nonton apa, dan difasilitasi jika dia punya uang dia boleh tidur di warnet itu dan lain sebagainya. Itu dari selidiki memang itu? Iya, fakta itu. Wow. Ngeri sekali ya? Ngeri sekali, bayangkan kalau dia punya orang tuanya mestinya nyari dong. Betul. Anak saya kemana kalau nggak pulang dan lain sebagainya. Nah, makanya, jadi saya kira ini juga menjadi persoalan bersama gitu ya, sehingga kita bisa menyelesaikannya lebih mudah. Untuk mendapatkan penurunan angka dan lain sebagainya, saya nggak berani berspekulasi karena kejahatan ini adalah kejahatan yang sangat masif, kejahatan yang tersembunyi. Gini loh Nasri, kalau orang mabuk, kita tahu tuh mabuk dia. Iya betul. Benar nggak sih? Betul. Dari jauh kita udah lepasin. Mabuk nih. Kamu nyabuk gitu. Kata menghindar dipastikan gitu. Pornografi tidak begitu. Kita tidak bisa mengidentifikasi seseorang sudah terpapar pornografi. Nggak bisa. Bisa jadi di antara mereka ini adalah orang-orang yang sudah terpapar pornografi. Jadi kita nggak bisa kan. Nah itu yang membuat kita nggak bisa di masyarakat itu ya. Itu yang membuat kita nggak bisa mengidentifikasi siapa pelaku-pelaku. Ya, betul. Nah, Kakak setuju nggak kalau ini menurut Eli Risman, psikolog, katanya kejahatan seksual yang diakibatkan karena pornografi atau hal jenis itu adalah bencana nasional. Kakak setuju nggak? Setuju. Kenapa kita selalu menganggap banjir? Kita selalu menganggap banjir. Kita selalu menganggap kebakaran dan lain sebagainya itu menjadi bencana, kalau dia besar bencana nasional gitu kan. Kita lupa kalau generasi kita sudah rusak, bukankah itu jauh lebih menjadi bencana ketimbang bencana banjir dan lain sebagainya. Benar nggak sih? Nah, karena menurut pikiran saya begini loh, anak-anak sekarang, anak-anak yang selama ini yang kita hadapi sekarang, kita nggak tahu di antara mereka siapa yang menjadi bupati Benar Meriah, siapa yang menjadi kapolres Benar Meriah, nggak tahu kita kan. Bayangkan jika yang kita angan-angankan si A menjadi bupati Benar Meriah terpapar pornografi, ya nggak mungkin lah dia jadi pemimpin. Masalahnya kita nggak tahu. Masalahnya kita nggak tahu nih. Masalahnya kita nggak tahu. Oke Kak, terakhir mungkin ada yang disampaikan lagi Kak. Orang tua udah, guru-guru juga udah nih. Mungkin harapan Kakak membangun rumah ramah anak yang kita butuh berikan konselor gitu. Ada Kak terakhir, kemarin saya bicara sama Rizky Saradi namanya. Dia itu ada inisiatif dulu pernah melaksanakan kegiatan literasi. Artinya dia pernah buka-buka lapak lah, bahasa dia lapak buku gitu. Banyak yang ngunjungin lapak buku dia, namun fasilitas-fasilitas publik itu tidak diberikan oleh stakeholder itu sendiri. Gitu. Itu menurut Kakak apa yang ingin Kakak sampaikan? Padahal pustaka juga kosong ya, pustaka wilayah juga kosong ya, nggak ada yang datang ya. Tapi kok untuk memberikan buku sulit. Saya tetap ya Nasri mengusulkan kepada pemerintah untuk secepatnya memproses rumah ramah anak gitu kan. Karena berdasarkan temuan-temuan kami dalam pendampingan korban ataupun pelaku yang dilakukan oleh anak, belum ada yang betul-betul selesai seseorang yang berhadapan dengan hukum dalam hal pemulihan psikologisnya dan lain sebagainya. Artinya menurut saya ini sangat urgent gitu. Urgent sekali pemerintah wilayah tengah itu untuk memikirkan bagaimana kalau nggak usah satu kabupaten satu deh, untuk wilayah tengah satu saja gitu, dikelola oleh betul-betul dengan baik, terus betul-betul dikoordinasikan dengan pemerintah, baik dokternya kah, konselornya kah, kesehatannya dan lain sebagainya. Karena yang menjadi masalah penting saya sampaikan juga, kalau seandainya anak pelaku kah, anak korban yang sudah terpapar gitu kan, itu jika tidak ditangani dengan baik, bukankah dia akan menjadi orang yang secara psikologis bermasalah atau mengulangi lagi
berkeinginan lagi, kan gitu, karena berkeinginan lagi dilakukan tidak pidana terhadap dia karena sudah kepengen kan, dan lain sebagainya. Jadi saya kira yang paling penting difikirkan oleh pemerintah daerah itu adalah rumah ramah anak secepatnya. Oke, baik teman-teman di rumah dan dimanapun berada, inilah bincang-bincang kami dengan Kak Rai. Mungkin ada sesi-sesi berikutnya kita ngobrol lagi Kak ya. Siap. Terima kasih. Baiklah teman-teman, ini saja mungkin pembahasan kami tentang ya kekerasan terhadap anak yang mudah-mudahan semakin hari semakin menurun. Semoga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lain apabila informasi ini atau obrolan kami ini penting untuk dibagikan kepada teman-teman atau khalayak ramai. Baik. Dadah. Terima kasih.